Shalom teman-teman semua. Boleh kita melambaikan tangan kita ke atas. Shalom teman-teman semua. Shalom. Damai sejahtera Allah melingkupi kita semua. Amin. Amin. Kita semua sama-sama satu tujuan ya. Datang ke sini ingin memuji, ingin menyembah Tuhan kita, ingin bersyukur. Amin. Amin teman-teman semua. Amin. Buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan boleh kita rasakan setiap saat, setiap harinya, setiap tahun, setiap bulan. Pokoknya setiap hari kita boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari bawa hatimu, mari bawa hidupmu. Mari kita menyembah Dia. Katakan, kami ingin datang Tuhan untuk mengenal-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Biar kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar hadirat-Mu bekerja Tuhan, menjamah kami semua Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, ya Allahku, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhanku. Haleluya ya Allahku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Kami bersyukur, kami memuji-Mu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari nyanyi pujian ini sama-sama. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, kami terkagum Tuhan. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, bahkan kami tersanjung. Mari katakan, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ya Yesus, ini kami Tuhan, ini kami ya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita nyatakan sama-sama. Bila ku buka mata ya Tuhan dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidup dan karya tangan-Mu, ku tersanjung Tuhan. Karena semua yang baik dalam hidupku, ya Tuhan, kami menyadari Tuhan, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi.
atas syukur-Mu. Terima kasih ya Yesus. Mari kita nyatakan sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sungguh kami merasakan Tuhan. Kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami mengagumi. Sungguh kami sangat tersanjung Kau teramat baik buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami datang Tuhan pada saat ini Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu Engkau yang kudus. Dan Engkau boleh disenangkan atas semua pujian kami. Engkau boleh disenangkan atas penyembahan kami Tuhan. Kiranya nama-Mu Tuhan saja yang dimuliakan di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau Allah yang bekerja di tempat ini. Engkau menjamah hati kami semua Tuhan. Engkau memulihkan, Engkau membaharui Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan kami punya Allah seperti-Mu ya Tuhan. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Segala kemuliaan, segala pujian syukur kita hanya bagi Tuhan kita. Amin. Amin. Gloria. Haleluya. Ya Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami datang bawa pujian kami. Kami datang bawa penyembahan kami padamu Tuhan. Dan satu suara kami menyatakan kalau Kau Tuhan kami. Haleluya. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Mari katakan.
pujian hanya bagimu. Hanya Engkau dimuliakan Tuhan. Haleluya. Mari dari tempat berdiri, nyatakan sama-sama. Haleluya. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor. Kami memberikan Tuhan penghormatan yang tertinggi hanya bagimu Tuhan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara, untuk boleh saya persilakan untuk boleh duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Arifin ya, Saudara Arifin. Waktu dan tempat saya persilakan. Sekitar 5 sampai 10 menit ya. Silakan Arifin. Shalom teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Arifin Saputra Manal. Asal saya dari Nias. Saya bertempat tinggal di Satria, Jelambar. Saya udah mau hampir 1 tahun juga ikut BIC di sini. Puji syukur saya bisa bergabung di BIC ini. Banyak hal yang membuat saya terharu di BIC ini. Baik teman-teman, saya berdiri di sini karena di mana Tuhan telah menolong saya dan memberikan saya kesempatan untuk bisa hadir di sini. Di mana saya di mana Tuhan telah menolong saya menjalani kemo saya 13 kali dan radiasi saya 33 kali. Puji Tuhan, Tuhan tolong saya. Di mana stadium saya itu udah stadium 4. Tetapi Tuhan masih tolong saya sampai saat ini. Saya menjalani radiasi saya mulai bulan 4 ini. Dari bulan April, tanggal 24 April, selesai tadi di 7 Juni 2023. Puji Tuhan, Tuhan telah menolong saya. Mungkin saya udah juga merasa shock dengan stadium 4. Tetapi Tuhan masih memberkati saya. Itu bukan kekuatan saya juga, melainkan hanya belas kasihan doa dan dari teman-teman semua. Mungkin orang tua saya udah shock karena di mana ada saudara di kampung juga yang menjalani kemo juga.
kemonya baru menjalani 7 kali, Tuhan telah manggil untuk kembali menghadap dia. Tapi orang tua saya bingung, karena saya disuruh pulang kampung, karena udah merasa takut dengan kondisi saya. Yang dari 62 kilo jadi ke 43 kilo berat badan pas menjalani kemo dan radiasi. Orang tua saya bingung dan merasa takut, bahkan udah mulai sedih. Dimana kan karena keadaan saya pas itu udah mulai kurus dan mulai hitam semua badan di sini, di leher. Orang tua sangat takut pas video call, katanya nak lebih baik pulang aja. Tapi saya keras kepala untuk tidak pulang kampung. Karena saya bilang percuma nanti saya pulang, pengobatannya masih belum selesai. Karena di kampung mah, kalau di kampung nggak ada nanti pengobatan yang spesifik kayak di Jakarta sini. Saya menjalani kemonya di Royal Taruma dan radiasi di Rumah Sakit Siloam. Puji syukur Tuhan itu masih memberikan saya kekuatan. Saya menjalani kemo di Royal sekali seminggu, radiasi tiap Senin sampai Jumat, tiap hari. Tapi saya nggak pernah istirahat, saya habis kemo, radiasi, habis radiasi, kemo. Tapi saya kuat, itu bukan kekuatan saya, melainkan belas kasihan Tuhan kepada saya. Sehingga sampai pada saat ini, Tuhan telah memberkati saya hingga saya bisa datang lagi nih untuk beribadah BIC. Di mana hampir 2 bulan lamanya saya nggak pernah beribadah, tapi hanya saya minta syukur kepada Tuhan. Sehingga sampai pada saat ini, Tuhan telah memberkati saya hingga bisa kembali lagi beribadah di sini. Tapi aku sangat bersyukur juga kepada saudara-saudara yang ada di sini atas bantuan baik dari finansial maupun suplemen. Terima kasih juga kepada Ko Benny dan Chief Jenny, pada Ko Andrea selalu memberikan saya support dan semangat sehingga saya sampai pada saat ini saya bisa menjalani kemo saya dan radiasi dengan penuh sukacita dan penuh pertolongan Tuhan. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya malam ini. Hanya inilah yang saya bisa sampaikan berkat Tuhan yang saya alami. Puji Tuhan ya. Kalau tadi saudara Arifin boleh menyatakan Tuhan telah pimpin. Kemo itu gak sulit ya. Sama ada lagi radiasi. Wow. Saya punya dua orang dalam keluarga saya kanker. Yaitu papa saya dan kakak saya. Gak bisa survive untuk seperti itu. Tapi puji Tuhan. Tuhan menyembuhkan. Tuhan menguatkan. Tuhan memberi semangat kepada Arifin. Sama seperti kita saat ini, kita datang ke sini. Lebih dari nafas kita udah diberi nafas hidup oleh Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan terus mengiringi langkah kita. Kiranya kita boleh terus datang pada Tuhan. Kita boleh menyembah Dia yang hidup. Karena kita percaya Dia selalu ada buat kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Ya Yesus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu, dekat dalam hangat naunganmu, bawa hidupku
aku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa yang mulia Tuhan, pegang tanganku dan jangan lepaskan Tuhan. Aku rindu tinggal di dalam hatimu. Katakan sama-sama. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Ya Yesus, dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Ya Yesus, Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. haleluya. Mari saya rindu jemaat saja boleh menyanyikan pujian ini. Ya Yesus. Ya Mari kita nyanyi sama-sama. Bapa yang Tuhan, pegang tanganku, Ya Yesus. aku rindu Ya Tuhan. tinggal di dalam hati-Mu. Engkau
kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih ya Yesus. Bahkan kami Tuhan, dari kami sudah mengakhiri hari kami, sampai kami bangun pada pagi hari Tuhan, Kau telah memimpin kami, Engkau memberikan kami nafas hidup yang baru Tuhan. Kalau bukan dari-Mu lah Tuhan, siapalah kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Mari saya rindu kita mengangkat kedua tangan kita. Mari kita nyatakan sama-sama. Haleluya. Haleluya Yesus. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. Mari nyatakan sekali lagi. All my life you have been faithful. Yes you are. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. Mari nyatakan dari hatimu sama-sama. All my life you have been faithful. Yes you are. All my life you have been so good. With every breath that I am able. Yes Jesus. All the goodness. Ya Tuhan, kebaikan-Mu mengiringi langkah kami Tuhan. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after me. Mengejar kami Tuhan, haleluya. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. All my life you have been. Ya, percaya kalau Dia setia buat kita. Mari angkatkan jempolmu buat Tuhan. I will sing on the goodness. Oh my life you have been faithful. Iman saya serahkan kepada Bapak Pendeta Herman Ramsey. All my life you have been so good. With every breath that I am, yes you are. Sekali lagi. Haleluya. All my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing. What a good God.
Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. 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 Kebaikan-Mu nyata bagi kami Tuhan. Sehelai rambut tidak akan pernah jatuh tanpa seizin daripada Tuhan. Engkau yang mengasihi kami. Engkau ada di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Pujian penyembahan kami telah naik di hadirat-Mu dan menyukakan hati daripada Tuhan. Dan kalau hati Tuhan disenangkan, sesuatu Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah kami. Kedatangan umat-Mu tidak sia-sia. Kami pulang pasti diberkati oleh Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang telah membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan akan pakai di hari mendatang lebih dahsyat lagi. Lebih luar biasa lagi. Nama Tuhan dipuji. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, tiba saatnya kami akan mendengar isi hati daripada Tuhan. Berbicaralah di tengah-tengah kami. Nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kehendak-Mu. Kami siap duduk diam, dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Ada sukacita di rumah Tuhan? Ada sukacita di rumah Tuhan? Coba saudara tengok kanan kiri, berikan jabat tangan, katakan Tuhan Yesus baik. Yes. Haleluya. Suatu kehormatan bagi saya kembali lagi berdiri di hadapan kita semua. Khususnya dalam ibadah malam hari ini, saya harus mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Gembala, begitu juga Pastor Ben yang sudah mengundang atau memberikan kepercayaan pelayanan pada malam yang berbahagia ini. Nama saya Pendeta Herman Rantung, saya seorang gembala di daerah Jakarta Utara, Gereja GPD Yordan Kebon Baru. Saya sudah berkeluarga, istri cuma satu, anak baru satu, saudara. Saya bukan orang asing karena seringkali juga diberikan kepercayaan melayani di tempat ini. Puji Tuhan. Saudara siap dengar firman Tuhan? Puji Tuhan. Lukas pasal 6. Ayat 46 sampai ayat 49. Lukas pasal 6, saya mau kita baca ayat ini bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Lukas pasal 6 ayat 46. 2, 3. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saya beri tema atau judul khotbah atau renungan kita pada malam ini adalah dasar yang tidak tergoyahkan. Kekristenan kita itu bagaikan bangunan, sebuah bangunan yang dibangun dengan dasar atau fondasi. Gereja kita ini juga memiliki beberapa lantai. Nah, saudara bayangkan kalau fondasi atau dasar gereja ini tidak baik, gedung ini akan gampang rusak atau roboh, saudara. Nah, begitu juga dengan kekristenan kita. Kalau fondasinya nggak benar, saudara, bangunannya juga pasti nggak benar. Hari ini saya tidak berbicara tentang lagi viralnya banyak ajaran-ajaran yang salah. Tapi saya percaya GPDI Sahabat Allah memiliki fondasi pengajaran yang benar sehingga saudara tidak gampang tergoyahkan. Katakan amin, saudara. Coba lihat perbandingannya, Lukas pasal 6 sekarang ayat 48. Ia sama dengan orang yang tadi dikatakan mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam
dan meletakkan dasar di atas batu. Kenapa harus digali dalam? Kenapa fondasinya harus kuat? Karena akan datang air bah dan banjir melanda. Dikatakan rumah atau bangunan yang memiliki fondasi yang benar itu akan kokoh berdiri. Tetapi sebaliknya, kalau fondasinya tidak benar, dikatakan ayat 49, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Dari beberapa ayat saya akan membawa beberapa poin. Poin yang pertama, ada banyak orang berseru, perhatikan, tetapi tidak melakukan. Orang Kristen hari ini suka yang namanya memuji Tuhan, nggak salah saudara. Orang Kristen hari ini suka yang namanya berdoa dan memohon, itu pun tidak salah. Tetapi tidak menjadi komplit kalau saudara hanya menjadi anak Tuhan yang suka berseru tanpa melakukan. Coba saudara buka Matius 7 ayat 21 berkata begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sama-sama baca sisa ayat ini. 2, 3. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi hanya berseru gak cukup. Hanya menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, permohonan, itu gak cukup. Harus dibarengi dengan melakukan sehingga apa? Saudara bisa masuk sorga. Sekali lagi saya tidak anti dengan orang memuji Tuhan. Karena nanti ketika kita ada di sorga, tugas kita, kerjaan kita memuji Tuhan. Tetapi selama ada di dunia ini, marilah setiap firman yang kita dengar bukan sekedar hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Hanya kita baca bahkan menjadi hafalan, apalagi menjadi status media sosial kita. Tetapi semua itu dipraktekkan. Katakan amin, saudara. Yang kedua, ayat 49 ada juga yang orang begini. Mereka suka mendengar tetapi tidak melakukan. Yang pertama suka memuji, suka berkata-kata tetapi tidak melakukan. Tetapi selanjutnya ada orang yang suka mendengar tapi tidak melakukan. Saya mau katakan begini saudara. Setiap saudara mendengar firman, membaca dan merenungkan firman, pastikan setiap firman itu langsung dipraktekkan. Karena begini, penundaan akan melakukan firman akan mematikan benih firman. Saya ulangi lagi ya. Penundaan saudara tidak melakukan firman, benih yang tadinya sudah ditabur seperti malam hari ini, Anda sedang ditabur benih firman. Tetapi tidak dilakukan, benih itu akan mati. Makanya banyak orang ketika di gereja semangat on fire, terima firman, yes, yes, yes. Keluar dari pintu gereja bingung, tadi firmannya apa ya? Pak Ben dulu ada hamba Tuhan itu menjadi hamba Tuhan favorit. Kenapa? Karena kalau dia yang sampaikan firman di jam itu penuh. Yang saya mau bagikan begini. Satu kali ada satu ibu ikut ibadah dan kebetulan pendeta ini yang khotbah. Waktu pulang suaminya di rumah berkata gini, Mama, gimana tadi ibadahnya? Gimana firmannya? Mamanya terbahak-bahak dan loh, Mama kenapa? Aduh, firman itu gak penting. Yang penting cerita lucu. Saudara, saya bisa sampaikan cerita lucu. Saya tinggal beli di toko buku. Saya gak tahu sekarang masih ada gak saudara ya. 1001 cerita lucu modern. Dan saya akan ceritakan dan Anda akan terbahak-bahak. Permasalahannya cerita lucu tidak menolong saudara ketika saudara menghadapi masalah. Tetapi firman yang adalah Yesus sendiri
Allah sendiri ini yang akan menolong saudara. Pertanyaannya, Anda mau dengar yang mana? Sesuatu yang lucu, pengalaman yang lucu, cerita kocak, atau firman? Halo? Lukas 9 sekarang. Ada satu contoh di ayat 59. Ada seorang datang kepada Yesus lalu berkata begini. Lukas 9 ayat 59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Perhatikan. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Ayat 61 sekarang. Dan seorang lain berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dahulu dengan keluargaku. Dua orang ini tidak dihampiri Yesus seperti biasanya. Tapi dua orang ini dengan inisiatifnya, dengan kehendaknya, dia datang kepada Yesus dan berkata, I will follow you wherever you go. Kalau Anda baca keseluruhan kisah ini, Yesus berkata begini, serigala memiliki liang, burung di udara memiliki sangkar, tapi anak manusia, dengar, tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepala. Ketika dua orang ini mendengar jawaban Yesus, lalu muncul ayat ini dan berkata, aku pergi kuburin Bapak dulu ya. Logikanya kita berpikir gini, tadi waktu sebelum Yesus jawab, gak kepikir tuh mau kuburin Bapak. Memang anak durhaka ya, kalau orang tua meninggal lalu kita tidak urus. Tetapi pertanyaannya, apa benar orang tuanya meninggal atau cuma alasan? Yang satu lagi juga datang, alasannya juga sama, saya tuh belum pamit. Halo? Suka iring Tuhan? Iya. Pikul salib mau? Bahasa Inggris berkata, if you want to follow Jesus, you have to take up your cross every day. Saudara harus pikul salib dan sangkal diri saudara. Itu baru namanya pengikut Tuhan. Aminnya dikit ya. Benar apa betul? Orang suka berseru tapi tidak melakukan. Orang suka mendengar tapi tidak mau melakukan. Dan alasan demi alasan akan selalu muncul ke permukaan ketika firman Tuhan datang. Dengar, kebenaran itu menyakitkan tapi kebenaran itu memerdekakan. The truth will set you free and you will free indeed. Engkau benar-benar merdeka. Masalahnya, maaf Pak Ben, hari ini banyak pendeta nggak suka bicara tentang kebenaran. Diberkati, yes. Disembuhkan, yes. Usaha diberkati, yes. Enteng jodoh, amin. Pikul salib, nehi ketumbar jahe. Ayo ngaku aja supaya ringan, saudara. Kenapa sih seperti itu? Memang udah begitu. Saya berani katakan malam hari ini, iring Tuhan itu gak mudah saudara. Jadi anak Tuhan tuh gak gampang. Karena sorga pun bukan murahan. Dikerjakan 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Darahnya tercurah, tertumpah. Dia serahkan dirinya, mengosongkan diri. Sudah bukan saatnya main-main. Saya ngomong sama jemaat yang Tuhan percayakan. Pilih hari ini. Mau sungguh-sungguh atau enggak sama sekali. Saudara cinta Tuhan enggak sih? Saudara cinta Tuhan enggak? Udah aminnya pelan ya. Saudara cinta Tuhan Yesus? Haleluya. Markus 4 ayat 4. Pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat 14, 15. Penabur itu menaburkan apa? Firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman,
Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Jadi banyak benih-benih firman yang diambil karena saudara menunda untuk melakukan. Saya mendapati gini, menjadi anak Tuhan yang sejati, setiap firman yang didengar nggak perlu didebatkan, saudara. Firman hanya perlu dilakukan. Tapi berapa banyak kita sekarang berdebat, akhirnya yang berdebat pun tidak melakukan. Miris, saudara. Saya lompat ke bagian yang lain. Coba buka Matius 23 ayat 1 sampai 3. Matius 23 ayat 1 sampai 3. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Bahasa Inggrisnya pakai the throne of Moses. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Perhatikan, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Baca sisanya sama-sama, 2, 3. Karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak. Coba katakan kanan kiri pelan-pelan. Jangan-jangan kamu. Ahli-ahli Taurat punya posisi yang bagus. The throne of Moses. Tingkat yang tinggi. Ajarannya bagus. Ajarannya luar biasa. Khotbahnya mantap. Pengajarannya dahsyat. Tetapi tidak dilakukan. Saudara tahu, setiap kali saya melayani seperti ini, ada satu hal yang paling saya takuti. Kalau malam hari ini Pak Ben ada istri sama anak saya. Jangan sampai ketika saya khotbah anak saya berkata, Papa bohong. Papa cuma jago di mimbar, tapi tidak di rumah. Saya pakai bahasa sederhana ya. Banyak anak Tuhan termasuk hamba Tuhan hari ini menjadi orang munafik. Pinter ngajar, makanya Rasul Paulus berkata, jangan sampai aku yang mengajar, aku yang terbuang. Saudara mau tahu siapa saya? Tanya istri saya. Saudara tahu mau siapa saya? Tanya jemaat yang Tuhan percayakan saya layani. Tanya siapa saya? Sudahkah saya menyampaikan, saya juga melakukan. Dan ini sangat tragis. Karena ingat, kitab Wahyu ada mencatat ketika naga yang gambaran antikristus, dia akan menyeret sepertiga bintang. Saudara tahu sepertiga bintang, siapa itu bintang? Bintang itu anak-anak Tuhan, bintang itu hamba-hamba Tuhan. Lalu diseret pakai apa? Pakai buntutnya. Lalu di buntut ada apa, Pak? Di buntut naga itu ada kelamin. Dengan kata lain, di akhir zaman banyak bintang-bintang Tuhan, yaitu anak Tuhan dan hamba Tuhan, jatuh dalam dosa seks. Sekarang kan lagi viral ya, justru artis-artis Kristen pada bercerai semua. Tahun lalu saya ke Kota Malang, lalu hamba Tuhan di sana berkata ini, Pak Pendeta tahu nggak? Sekarang di Kota Malang, Jawa Timur, tingkat perceraian tertinggi itu orang Kristen. Saudara lupa ya? Apa memang gak ingat, apa dilupa-lupain? Ketika saudara berhadapan di depan pendeta, hamba Tuhan, sebelum ditumpangkan tangan, sebelum diberkati, dikatakan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia, apapun alasannya. Hanya maut yang memisahkan suami istri. Makanya sebelum menikah mikir dulu. Sekarang orang terlalu mudah, gampang, ayo berkati aja. Lupa konsekuensinya, pegang janji seumur hidup. Kita
udah ngerti firman kalah sama orang di luar, Pak, sekarang. Bagaimana kita mau bersaksi Yesus, hidup aja gak bisa jadi contoh. Ada haleluya. Mungkin di antara saudara berpikir, kenapa gue datang ini malam? Tanya sama Pak Ben, bisa tuker gak pendetanya? Yang begini-begini udah jarang dihotbahkan, Pak. Sekarang orang khotbah pendeta, marilah kepadaku. It's okay, no problem. Tuhan pengampun, iya. Saya nggak anti dengan Tuhan. Tuhan mengampuni, but what next? Setelah Anda terima anugerah, setelah Anda terima kebaikan Tuhan, pengampunan daripada Tuhan, apa berikutnya? Halo? Mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Ada haleluya. 2 Korintus 11 ayat 14 sampai 15. Boleh saya masuk lebih dalam lagi? Katakan amin. Boleh saya masuk lebih dalam lagi? Katakan amin. 2 Korintus 11 ayat 14 15. Baca. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab apa? Iblis pun menyamar sebagai malaikat. Saya kasih kesaksian, saudara. Umur 10 tahun, saya udah bisa main drum. Sekarang saya umur 4. Titik. Malu ya. Jadi dari kecil saya orang mimbar, saudara. Saya tahulah pelayan-pelayan seperti apa saya ngerti. Iblis menyamar sebagai malaikat. Pak, Bu, dengar ya. Sekarang iblis itu gak kayak kolong wewe. Susar ngesot udah gak laku sekarang. Ya, Pak Ben ingat gak dulu berapa tahun kita ya? Pernah kejadian heboh. Ada yang namanya gereja setan. Betul gak? Di Jakarta ada, di Kelapa Gading ada. Bahkan sampai di Manado. Ada itu gereja setan. Tapi saudara pernah gak berpikir, kenapa sekarang gereja setan udah gak ada? Kenapa? Karena setannya udah di gereja, saudara. Alkitab yang ngomong, bukan saya. Betul gak? Iblis menyamar sebagai apa? Sebagai apa? Malaikat terang, jadi bukanlah suatu hal yang ganjil. Jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Saya sangat diberkati dengan pujian penyembahan di tempat ini. Luar biasa. Tapi saya cuma pesan satu pelayan-pelayan Tuhan, jaga hati. Jaga motivasi. Siapa sih gak senang ya? Punya skill yang kalau bisa main keyboardnya sampai keluar dari itu. Itu kan begitu. Dengar ya, skill, kehebatan semua itu bisa dipelajari, bro. Tapi hati kau yang tentukan. Terasa kok. Sorry ya. Tadi saya bilang saya orang mimbar, saudara. I can feel it. Saudara benar-benar menyembah Tuhan, kasih yang terbaik, atau cuma rutinitas. Apalagi biasa pelayan begini, setiap kali keluar jadwal Pak Ben, lalu ada namanya suka begini. Lebih baik nggak usah melayani, saudara. Benar. Kalau Anda terima jadwal lalu Anda namamu, apalagi saking pengurusnya lupa, 4 minggunya, saudara ada terus namanya. Lalu Anda baca lalu gini bunyi, nggak usah layani, nggak usah. Anda dengar ya, segala sesuatu yang dilakukan dengan terpaksa, jadinya nggak enak. Tuhan tuh nggak gila pujian, saudara. Haleluya. Tuhan tuh nggak gila hormat. Justru kalau kita masih bisa memuji Tuhan, itulah kehormatan buat kita. Bukan buat Tuhan, kita yang merasa, oh ini luar biasa, saya ada di panggung, saya ada di mimbar. Dikala orang mungkin mau ada di posisi saudara, tapi mereka belum dapat. Lalu saudara menerima itu, Anda harus bersyukur. Dan lakukan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan.
begini, bagaimana membedakannya? Ini iblis, saudara. Di satu gereja, saudara, puji Tuhan bukan GPDI. Gembalanya sebelum berkhotbah dia ngomong gini, sebelum saya menyampaikan firman, kita akan dengarkan kesaksian dari mantan PSK. Mantan PSK. Berdirilah seorang perempuan di tengah-tengah jemaat, lalu maju ke mimbar. Waktu wanita itu sampai di mimbar, dia balik badan, dia kaget Pak Ben. 60% pelayan di gereja itu customer. Tuh kan, salah datang gue. Gak apa-apa. Saya datang ke tempat ini bukan menyukakan hati saudara. Saya sedang melayani Tuhan. Kalau saudara masih Tuhan tegur, karena Tuhan cinta sama saudara. Saya ngomong gini sama jemaat, Pak Ben. Saya gak takut kehilangan jemaat atau jemaat keluar dari gereja. Tapi saya takut kalau Tuhan gak ngomong di gereja. Apa artinya semua yang kita lakukan kalau gak ada suara Tuhan yang murni lagi buat kita? Dengar, ini akhir zaman Bapak Ibu Saudaraku. Waktunya sudah dekat. Pendeta Benny Hinn berkata, we are living in the last minute. Menit-menit terakhir sebelum Tuhan datang. Lalu bagaimana keadaan gereja sekarang? Motivasinya benar, hatinya benar, atau udah menyimpang? Karena Anda dengar, setan menyerupai malaikat. Kalau Anda nggak punya sense kepekaan Roh Kudus, Anda bisa terkecoh. Anda akan melihat, wih ini sih udah benar, jemaatnya banyak, pengikutnya banyak. Belum tentu. Saya mau hitung-hitungan matematika sama saudara. Yesus datang ke dunia sendiri apa berdua? Setiap Natal kita rayakan. Malam kudus, umur panjang, cuma sendiri. Dari dia datang sendiri, dia panggil berapa murid? 12. 12 tambah 1 berapa? 13. Dia panggil lagi 70 murid. 70 tambah 13 berapa? Berapa? 83. Terakhir sebelum dia naik salib, dia lakukan mujizat 5 roti 2 ikan. Yang makan berapa? 5.000 baru laki-laki. Taruhlah hitung 5.000 laki, 5.000 perempuan, 5.000 anak-anak. Jadi 15.000 tambah 83, 15.000, 83. Kalau jemaat GPDI, sahabat Allah, 15.000, 83. Berapa kolektenya? Betul ya? Kita ibadah berapa kali sini Pak? 2 kali, bisa 15 kali. Pasti Pak Mario main drumnya yang udah terakhir udah begini. Drum, 15 kali bro, getuk drum. 15.083 banyak Kak? Saya mau tanya, dari 15.083 orang, berapa yang naik salib? Berapa? 15.083 orang. Yang naik salib cuma 1 orang. Mana muridnya yang berkata mati sekalipun aku mau? Mana? 3,5 tahun murid-murid berjalan bersama Yesus. Mohon maaf, tidak dicatat. Maka mereka mandi bersama Yesus. Enggak ada, tapi yang dicatat bangun bersama Yesus, berjalan bersama Yesus, makan bersama Yesus. Tapi bicara salib, enggak ada yang mau ikut Tuhan. Saya berdoa, saudara, supaya di akhir zaman ini, kita gereja Tuhan adalah gereja Tuhan yang siap menderita. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus, sekali mengiring Tuhan, tetap mengiring Tuhan. Katakan amin, saudara. Sekarang Matius 7 ayat 22, 23. Pada hari terakhir, lihat Matius 7 ayat 22. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Kalau Anda baca ayat ini, kira-kira mereka ini siapa? Hah? Lakukan mujizat, bernubuat. Kira-kira siapa? Hamba-hamba Tuhan kan? Wih,
punya karunia bro, punya sesuatu yang hebat demi nama Tuhan. Tapi baca ayat 23 sama-sama, 2, 3. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata lebih keras, aku tidak pernah mengenal, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Sisi ininya jarang dihotbain, tapi bicara kasih, berkat, anugerah, yes. Akhirnya saya bisa berkata begini malam hari ini. Tidak semua manusia dikenal oleh Tuhan. Sorry ya. Kalau ada lagu, kau mengenal hatiku. Baca ayat ini. Enyahlah daripadaku, kau yang pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal. Saya rindu saudara. 20 tahun lebih saya jadi hamba Tuhan. Ketika nanti saya ada bersama dengan Tuhan. Ketika saya meninggalkan dunia ini. Waktu Tuhan lihat saya mulai datang. Saya berdoa dan saya punya kerinduan. Tuhan berdiri dan berikan tepuk tangan dan berkata, sabaslah hambaku yang setia. Tetapi sebaliknya kalau saya tidak melakukan firman, Tuhan juga berdiri tetapi dia kata enyahlah daripadaku. Anda mau pilih yang mana? Tuhan berdiri dan memberikan tepuk tangan dan berkata, marilah kepadaku, tinggallah bersamaku di dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Tetapi Tuhan pun bisa berkata, ayat 23. Saya masuk ke poin berikut. Ayat 47 dari ayat-ayat di atas. Ada orang datang, lalu mendengarkan dan melakukan. Ini yang benar. Kita nggak sekedar datang, kita bukan sekedar mengucapkan, bukan suka mendengar tapi tidak melakukan. Tapi yang baik adalah datang, mendengarkan, dan melakukan. Sama-sama katakan 2, 3. Datang, mendengarkan, dan melakukan. Lebih keras lagi 2, 3. Datang, mendengarkan, dan katakan amin. Jangan sampai miss setiap firman. Segera lakukan. Dan saudara pasti akan diberkati. Saya tutup dengan beberapa ayat. Ayat 48 dikatakan, fondasi itu digali dalam-dalam, itu berbicara proses, kerja keras, dan sangkal diri. Jangan terfokus kepada janji, tetapi fokus kepada perintah. Saya tutup dengan ini. Ini menarik saudara. Coba buka Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Ini ayat terkenal. Dikatakan gini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan, fokus kita kalau baca ayat ini selalu berkata gini, semua akan ditambahkan, semua akan diberikan. Yes, yes, yes. Anda lupa perintah di atasnya. Carilah dahulu. Saudara, jadi Kristen jangan timpang. Mau terima yang baik saja, mau terima sesuatu yang hebat saja, lupa bahwa ada perintah. Ayat lain, Mazmur pasal 1, ini lebih terkenal lagi. Ayat 1 sampai 3. Mazmur pasal 1, ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Sama-sama baca 2, 3. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya, berhasil. Yes, yes, yes. Anda lupa ayat 1, 2. Jangan berdiri, jangan berkumpul di tengah orang pencemooh. Renungkan firman siang dan malam. Itunya dilakukan enggak? Tapi berhasilnya mau. Malam hari ini,
fokus kita hanya kepada Tuhan. Yang kita lihat sekarang, satu kali kelak kita akan tinggalkan. Saudara. Kita nggak bawa juga kok. Nggak bawa, saudara. Untuk apa mempertahankan sesuatu yang tidak abadi? Tetapi mari kita pegang kebenaran firman. Berat secara manusia. Tapi engkau tidak seorang diri. Ada Roh Kudus yang menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang pemain musik, singers. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita tutup Alkitab kita. Izinkan saya untuk berdoa buat saudara. Di malam yang berbahagia ini. Sekali lagi bukan secara kebetulan kau datang ke tempat ini. Dan kalau saudara masih dengar firman, karena Tuhan mengasihi saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Ya Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Katakan ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Saudara, maukah engkau menyenangkan Tuhan? Cara kita menyenangkan Tuhan adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya mengerti dan Tuhan pun tahu sulit. Kita sedang ada di zaman yang begitu terbuka, begitu banyak godaan yang datang. Setan ingin merenggut, setan ingin bahkan mematikan iman percaya kita. Tapi sekali lagi, bersama Yesus kita lakukan perkara yang ajaib. Engkau tidak seorang diri kawan, ada Tuhan, ada Roh Kudus, ada firman. Haleluya, haleluya. Dan saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Ibadah bukan sekedar kegiatan, tetapi perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya mau semua kita dijamah oleh Tuhan. Aku mengasihi Engkau. Nyanyi dengan iman. Nyanyi karena Engkau cinta Tuhan. Haleluya. Amin. Aku mengasihi. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Kita sembah Dia, ku renungkan. Siang dan malam. Ku pegang dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
mata kita semua. Jangan jadi penonton, ini bukan tontonan saudara. Jangan lihat kiri, jangan lihat kanan. Pribadi lepas pribadi. Sudahkah engkau menjadi pelaku firman? Tanda kau cinta Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru-seru memanggil nama Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang menjadi pelaku-pelaku firman. Saya bukan pendeta yang terkenal bagi saya. Bukan itu tujuannya. Tapi apa artinya ketika balik bertemu dengan Tuhan. Lalu Tuhan tidak kenal hidupku. Sia-sia perjalanan kekristenan kita. Kalau pada akhirnya Tuhan gak kenal kita. Haleluya, haleluya. Mungkin berat permasalahanmu hari ini. Mungkin besar tantanganmu hari ini. Saya ada berita bagus malam hari ini. Marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu, beban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Tuhan mau engkau pulang dari tempat ini tidak seperti engkau datang. Karena malam hari ini akan terjadi kegerakan rohani yang luar biasa. Tapi semua itu kembali dari keputusan. Saya tidak bisa membuat Anda bertobat. Mimbar ini tidak bisa membuat Anda bertobat. Yang bisa membuat Anda bertobat adalah keputusanmu. Saya ingin bertanya malam hari ini. Maukah di antara saudara rindu dan mau ditolong oleh Tuhan? Kalau saudara mau, Anda boleh angkat tangan. Tinggi, angkat tangan. Gak usah ikut-ikutan, gak usah lihat kiri kanan. Saya mau pribadi lepas pribadi malam hari ini yang mau ditolong oleh Tuhan. Engkau angkat tangan yang engkau angkat tangan, Tuhan turun tangan. Mari saya undang saudara yang angkat tangan maju ke depan, berlutut di hadapan Tuhan. Aku mengasihi. Mari langkah iman. Yang mau ditolong Tuhan, mari. Yang kau datangi bukan pendeta, yang kau datangi adalah Tuhan. Mari berlutut di hadapan Tuhan, rendahkan dirimu. Berlutut di hadapan Tuhan. Yang sakit, yang lemah, masalah suami istri, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah apa saja. Mari datang kepada Tuhan. Haleluya, kurenungkan. Haleluya. Mari saya undang hamba-hamba Tuhan. Bantu, kita kerjasama, kita berdoa juga buat teman-teman kita. Haleluya. Saudara, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita sembah Dia. Haleluya. Engkau sumber Tuhan. Katakan sumber.
tangan yang meriah buat Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah lebih dahsyat lagi. Haleluya, haleluya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, tertutup jalan dibukakan jalan, yang susah dihiburkan, bahkan Tuhan berikan kemenangan. Meteraikan firman, bukan saja kami dengar, tapi kami praktekkan setiap firman. Kami diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur dan terima kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua yang percaya berkata, Amin. Amin. Haleluya. Teman-teman boleh saya persilakan untuk duduk. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Herman Rantung. Hendaklah kita menjadi pelaku firman. Kalau kemarin kita boleh dengar tentang taat, sekarang kita boleh juga tetap taat untuk menjadi pelaku firman. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Sorry, saya balik ke belakang ya. Ibadah Bless Impact Community akan diadakan kembali pada hari Kamis 20 Juli 2023 di tempat ini. Itu tetap pukul 19.30 malam oleh Ibu Pendeta Betty Handoyo. Handoyo, oke. Wow, keren nih ininya posternya ya. Ngeliat nggak mirip ya? Ada. Oke, kita akan mengadakan ulang tahun. Wah, puji Tuhan ya, kita boleh diberkati. Kalau kita boleh bertambah umurnya, komunitas kita akan bertambah umurnya. Kita akan berulang tahun, yaitu pada tanggal 27 Juli. Di tempat ini tentunya, tapi kita mulainya agak lebih awal, yaitu pukul 7. Dan juga saya berharap, bukan mau suruh izin pulang cepet sih dari kantor, tapi kita akan ada snack jam 6.30 sebelumnya ya. Jadi kita akan mulai jam 7 malam, dan 6.30 kita akan ada snack untuk acara kita. Seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui WA grup BIC dan juga sosial media BIC. Wah, ada banyak ya, ada Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, ada thread nggak, ada apa nggak? Kalau ada semuanya ya, semuanya ada lengkap ya, semua di situ ya. Pasti dengan keywordnya Bless Impact Community. Happy birthday, wow. Ada Andre, ada Jeffrey Julianto, ada Jakwa, ada Yosa. Happy birthday untuk teman-teman kita ya. Semoga Tuhan memberkati untuk tahun selanjutnya. Amin. Amin. Welcome. Wah, kita tuh puji Tuhan ya. Kita tuh selalu kedatangan jiwa baru. Kita diberkati kembali ya. Ada Riva, sorry ya kalau penamaannya ejaannya salah. Riva Yvel. Boleh saya persilakan untuk boleh bangkit berdiri? Oh, saudara Riva Yvel. Lalu ada saudara Sesi. Oh, saudari. Oke. Selamat datang untuk teman-teman. Saya undang untuk minggu depan kita akan ada ibadah kembali. Saya undang untuk boleh datang kembali kalau belum ada komunitas. Amin. Amin. Kita akan menutup ibadah kita. Oh, masih ada ya? Oh, sorry ya, maaf ya, dimaafkan ya. Jadwal doa dan puasa BIC setiap hari Selasa dan dimulai dari Senin pukul 10 sampai Selasa pukul 3 sore. Dan kami dari Bless Impact Community juga berharap teman-teman juga boleh ikut puasa ya. Manfaatnya puasa banyak, salah satunya kurus, amin. Doa pengurus, pelayan dan panitia Ulta BIC yaitu hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 yaitu pukul 3 sore di GPDI Sahabat Allah. Lalu kita ada doa fajar. Doa fajar diadakan setiap hari Senin, Rabu, Jumat pukul 5 pagi. Saya mengundang teman-teman untuk ikut doa fajar ini. Saya tuh juga ikut doa fajar ini. Dan yang bawa firman itu orang dalam gitu. Tapi saya diberkati selalu dengan bawanya firman. Ada Koben juga tentunya. Ada beberapa, ada Kotem, ada Kotanda. Semua kita ada OSAF gitu.
Semua kita diberkati oleh dari doa fajar itu. Dan saya mengundang teman-teman untuk boleh ikut. Untuk doa ya sama-sama. Katanya tadi kan mau jadi pelaku firman kan? Nah ini nih saatnya ya. Oke. Bantuan doa. Bagi teman-teman yang memiliki pergumulan doa dan membutuhkan bantuan doa bisa menghubungi tim doa BIC. Ada 0878 8371 2660. Oh, oke, habis. Pengumuman tambahan dari Youth. Ya, shalom. Shalom semuanya teman-teman BIC, rekan-rekan BIC dan kakak-kakak BIC. Shalom, pada hari ini saya mewakili dari Youth. Ingin membawakan sedikit pengumuman dan mungkin sebelum itu mungkin kita nonton video dulu ya. Boleh ditampilkan videonya. Weh, Kang, minum dikit lah, nggak apa kali. Aduh, gak dulu deh. Gue motor cuy, ntar kalau gue pusing gimana? Ayo, lagian kata gue ya, lu tuh udah keseringan tahu. Aduh. Malah lo nge-vape, gak bagus, tertawan dosen lo. Elah, dia malah ceramah. Cuy, justru tuh hidup sekarang lagi dibawa enjoy aja daripada ntar lu udah kerja. Aduh, udah banyak masalah ribet. Nih, dicobain nih. Guys, ada yang udah kerjain tugas belum? Si Aduh. Weh, guys, kerjainnya besok ini udah selesai. Udah mesti selesai. Tapi sih, Gue bilang cewek gue nih, deadline-nya besok. Aduh, Udah selesai belum? Gue udah selesai. Aduh, nyontek dikit lah, bisa Enggak lah. lah, ntar kalau punya gue ketahuan sama gimana ya sama Bisa, dosen? gue edit gampang, gampang, tenang, Sama. gak ketahuan. Ya udah terserah lu. Aduh, gue juga belum lagi, gimana nih? aduh, gue juga baru dikit lagi. Keburu gak ya? Aduh, udah lah, nggak apa-apa, lu ikut citin aja deh daripada lu nggak ada nilai. Ya udah sini gue bantuin deh, bisa lah nyontek Ya dikit. udah bentar, gue ambil dulu di laptop gue nih. Ntar gue kasih lo orang, tenang aja lah. Pokoknya. Siap, thank you. Yaudah deh. Kalian pernah ngalami hal seperti ini? Kalian rindu untuk menjadi terang dan bawa kebenaran di tengah lingkup kalian. Yuk temukan jawabannya dan gabung bersama kita di ibadah KKR pada ulang tahun Youth yang ke-16 dengan tema Children of the Light. Nanti akan dilayani oleh Pendeta Vera Siri dan ibadah ini akan diadakan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pada jam 4 sore ya. Tonton kelanjutan videonya di part 2 pada ibadah KKR Youth GPDI Sahabat Allah. Oke, karena berkat kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan pada tahun ini Tuhan boleh mengizinkan kami untuk mengadakan ibadah KKR untuk merayakan ulang tahun Youth yang ke-16 di tahun ini. Oleh karena itu, kakak-kakak BIC, rekan-rekan BIC dan teman BIC, kami dari Youth ingin mengundang teman-teman semuanya untuk bisa ikut merayakan bersama-sama kami, sama-sama kita ikut dalam ibadah KKR. Besar harapan kami untuk kita bisa sama-sama dibangkitkan kembali, di-recharge kembali rohani setiap kita, menekankan lagi, meyakinkan kembali kita bahwa kita adalah anak-anak terang yang dipakai Tuhan untuk ke dalam dunia yang gelap ini. Amin. Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau pakai kita lebih lagi, dan biarlah ibadah KKR ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Itu saja pengumumannya, nanti akan ada dibagikan juga link pendaftarannya. Jadi nanti akan dibantu sama tim admin dari BIC untuk bisa blast link pendaftarannya. Itu saja pengumuman dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita akan menutup ibadah kita. Tak henti-hentinya ya kalau kita setiap hari kita berkata kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita bisa ada sampai saat ini itu karena kemurahan Tuhan. Kita boleh terus bersyukur pada Tuhan kita karena kasih Dia, karena cintanya kepada kita. Amin. Amin. Mari saya undang kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyi pujian, aku mau selalu bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan apakah ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu ya Yesus. Dengan
Kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur ibadah malam hari ini boleh terlaksana semua karena kebaikan. Kami mengucap syukur Tuhan Engkau datang di ibadah ini. Engkau berfirman kepada kami. Dan firman-Mu itu biarlah menjadi pegangan buat kami. Kami mau menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami belum sungguh-sungguh melakukan firman-Mu. Dan biarlah kami belajar kembali. Allah Roh Kudus tolong pimpin kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Apa yang Kau mau kami lakukan tepat sesuai dengan firman. Terima kasih Yesus, berkati hamba-Mu, Pendeta Herman Rantung, pakai dia dalam kehidupan dan pelayanannya, Tuhan berkati dengan berkelimpahan. Hamba berdoa untuk para pelayan-Mu yang mengambil bagian pada malam hari ini, apapun jenis pelayanan mereka, WL, singer, pemain musik, ASL, lighting, LCD, Tuhan berkati dengan berkelimpahan. Dan Tuhan, hamba berdoa juga untuk gembala senior kami, Om Paul, Tante Paul, di dalam usianya yang sudah lanjut, tapi kami berharap kepadamu dan menaruh pengharapan kami sungguh kepadamu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan orang tua rohani kami. Bahkan dalam sepanjang hidup, akhir-akhir hidup, tahun hidupnya, Tuhan selalu menopang dia, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan. Biarlah kasih setia Tuhan melimpah dalam kehidupannya. Begitu dengan Wagem Tuhan Kosemi, Tuhan pakai dia, urapi dia, menjadi pemimpin yang luar biasa di gereja ini. Hamba berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun, sebagaimana Kau telah menolong 1 tahun yang lalu, biarlah di tahun ini, bahkan sepanjang hidupnya, Tuhan memberkati, menyertai kehidupan mereka. Untuk persembahan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, apa yang mereka tabur mereka tuai berkelipat kali ganda sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk bangsa kami Indonesia, untuk pemilu yang akan diadakan tahun depan, biarlah semuanya berjalan dengan baik, aman, tentram, dan Tuhan menempatkan seorang pemimpin bagi bangsa kami, pemimpin yang takut akan Tuhan, di dalamnya kami bebas memuji besarkan nama-Mu. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami akan pulang ke rumah masing-masing. Sebelumnya kami akan menerima berkat. Untuk itu Wagem, Wakil Gembala akan berdoa berkat buat kami. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya, haleluya. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Engkau telah memimpin kebaktian kami pada hari ini, dari awal sampai akhirnya. Tiba saatnya kami akan berpisah satu dengan lain, tapi sebelum itu Bapak kiranya Engkau mencurahkan berkat buat kami semua Bapak. Rekan-rekan BIC, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat badani dan berkat rohani Tuhan curahkan buat kita semua. Terima kasih Bapak atas semua berkat-Mu, kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yesus memberkati. Yesus